Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini, saya akan sedikit review aplikasi dari developer yang namanya Rokyu Amuba. Nah, ya kan. Saya kan iseng untuk cari aplikasi apa sih yang bisa dipakai untuk membuat suara mic di Mac OS itu enak gitu ya kan, buat direkam lagi menggunakan OBS atau nanti untuk kebutuhan Zoom meeting atau Google Meeting gitu ya kan. Nah, jadi tiba-tiba saya itu nyangkut di sini di website Rokyu Amuba dengan judul artikel Enhancing Microphone Input with Audio Effect. Nah, ya kan. Kalau kalian lihat sekarang ini di OBS saya itu tidak menggunakan ini. Ini kan biasanya mic saya kan Clark Technics sama VXLR Pro ini biasanya saya aktifkan ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan ini, tapi langsung menggunakan desktop audio saja. Sedangkan desktop audio ini isinya adalah OBS Audio Record. Nah, ya. Jadi dari mana sih OBS Audio Record ini? Oke, sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan aplikasinya, yaitu di tutorial ini dia itu menggunakan dua aplikasi, yaitu namanya ini Audio Hijack dan Loopback. Kemudian ini bisa dipakai di semua aplikasi gitu ya. Nah kan, whether you have an ultra high quality microphone connect to your Mac or you are using tiny built-in input audio effect enhance to sound voice using combination of Audio Hijack and Loopback, you can improve your audio ya kan. Menggunakan kombinasi antara Audio Hijack dengan Loopback, kamu bisa menaikkan ya kan, menaikkan kualitas audiomu ya kan. Kemudian mengirim sinyal audio itu ke calling service seperti Zoom, Skype, FaceTime dan lainnya kayak gitu ya kan. Pokoknya aplikasi itu mengambil audio dari mic, kemudian diproses di Audio Hijack, kemudian di-send ke Loopback, dan kemudian Loopback bisa dipakai audionya oleh Skype, FaceTime, Zoom Meeting, Google Meet dan lain sebagainya. Seperti OBS yang saya pakai saat ini kayak gitu ya. Jadi gitu. Jadi apa sih Audio Hijack itu? Audio Hijack itu ini adalah aplikasi Audio Hijack ya. Jadi aplikasi ini bisa menambahkan efek pada mikrofon atau pada aplikasi. Kemudian bisa kita record langsung menjadi file kayak gitu lah ibaratnya. Ibaratnya kita bisa nambahkan efek pada mikrofon atau aplikasi, misalnya Google Chrome, Safari kayak gitu. Ini bisa direcord langsung atau nanti bisa disalurkan lagi ke aplikasi yang namanya Loopback kayak gitu. Nih, professional grade recording and more ya kan, bisa buat ambil sound dari web app seperti Safari atau app audio gitu. Bisa juga untuk buat pro podcast creation, misalnya kalau kalian bikin podcast gitu ya kan, misalnya, atau kalian di live kan gitu untuk si audionya juga. Nah kayak gini. Jadi Audio Hijack itu dia menggunakan signal chain gitu ya kan, dari input apa diproses kemana dan jadinya apa, misalnya di record atau di kirim lagi ke aplikasi lain seperti live streaming atau ke Audio Hijack juga. Nah, nih misalnya kalian ambil aplikasi kayak gitu, kemudian atau mengambil dari mic atau ya dari sistem audio kayak gitu ya. Nah, buat apa sih Audio Hijack ini ya? Biasanya buat web streaming atau VoIP recording, misalnya kalian Zoom meeting gitu ya kan, atau podcast, atau mengenakkan volume dari audio speaker kalian, kemudian atau setting audionya dan lain sebagainya lah. Oke, ini adalah info-info dari aplikasi itu sendiri. Kemudian saya sebut tadi kan aplikasi yang namanya Loopback ya.
Loopback itu sama dari Rockio Amoeba juga. Jadi dia itu fungsinya, kalau di audio hijack ini kan fungsinya untuk fungsi utamanya untuk direkam yang pertama, kemudian yang kedua untuk di live streaming kan langsung, dan yang ketiga untuk dikirim lagi ke loopback kayak gitu untuk fungsinya ini. Jadi mic kita itu bisa kita kayak gini ya. Nah, ini mic saya ada HPF, juga ada EQ, kompresor. Tuh. Nah, jadi dikirim ke dalam loopback kayak gitu. Nah, sedangkan loopback sendiri kayak gini. Loopback adalah aplikasi yang digunakan untuk routing audio ya. Routing audio. Routing audio nih contohnya ini dari musik jadi output gini, kemudian bisa dimonitor juga kayak gitu. Oke. Jadi bisa kita setting gitu ya kan. Aplikasi apa aja yang bisa masuk ke sini gitu ya. Oke, jadi saya akan coba di sini ya. Saya akan coba jelaskan sedikit yang sudah saya setting ya. Di sini saya punya loopback. Loopback ini fungsinya untuk menerima audio dari sini, streaming route ya, atau dari audio hijack. Nah, di loopback itu saya buat baru atau buat device baru ya, misalnya namanya OBS Audio Record. Saya kasih source-nya pass through. Nah ya, source-nya pass through. Atau kalau kalian nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, nggak pakai audio hijack, kalian juga bisa pakai loopback aja. Nanti mic kalian taruh di sini seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Halo, halo. Nah, kan double suaranya. Halo, ntar ini saya matikan dulu. Tes 1 2 cek. Nah, kan. Ini contoh kalau saya menggunakan loopback saja tanpa audio hijack. Jadi suaranya bisa dibilang pelan ya. Di sini masuk tes 1 2 cuma satu input aja nih, tidak stereo ya. Nah, itu kalau loopback aja tanpa audio hijack. Nih. Ya. Kalau kita menggunakan audio hijack, ini saya hapus dulu. Tes. Nah, jadi kalau sekarang ya kan, tadi kan mic langsung masuk ke sini ya, masuk ke OBS Audio Record. Kalau sekarang ini lewat pass through. Pass through ini sinyal dari sini. Nah ya, nih OBS Audio Record. Jadi masuk sini. Jadi intinya gini ya. Yang pertama, saya itu punya mic. Saya punya mic Behringer SM8500 yang berada di soundcard UMC 204 HD. Ya kan? Yang berada di channel 2 atau channel di input 2. Nah, ya. Kemudian saya masukkan ke dalam efek ini, high pass filter ya. Jadi kan suara saya kalau pakai mic ini tuh agak ngebas dan bumi ya. Bumi itu kayak apa ya? Suaranya kayak terlalu tebal gitu ya bahasanya. Nah, maka dari itu saya high pass filter biar suara subwoofer dari mic ini atau suara yang nggak diinginkan dari mic ini tuh biar lebih hilang atau dihilangkan gitu ya kan, biar lebih ringan aja suaranya. Nah, itu pakai high pass filter. Jadi frekuensi rendah seperti frekuensi di bawah 60 Hz ini akan dihilangkan, tapi tidak dihilangkan sekaligus. Jadi ini ada masih ada sinyalnya, cuma lebih kecil gitu. Mulai 60 Hz ke bawah akan dipotong, semakin kecil gitu. Selanjutnya saya itu menggunakan graphic equalizer ya.
Nih, saya boosting di sekitar 100 Hz, kemudian saya boosting juga di 700-an, saya boosting juga di 2,5, kemudian saya cut di 6 kilo gunanya untuk menghilangkan frekuensi-frekuensi yang nggak enak. Kemudian saya boosting juga di high gitu. Ya. Atau di sini juga contohnya saya juga fine tuning juga nih, misalnya low shelving di 192 Hz, kemudian di 1000 Hz untuk vokalnya saya boosting 6 dB. Kemudian di frekuensi 6000 saya cut sampai 6 dB, kemudian di high-nya saya boosting sampai 8 dB kayak gitu. Sama aja. Cuma ini beda ya, yang ini lebih simple dan ini lebih fine tuning ya. Ini untuk clip on, cuma belum saya pakai kali ini. Nah, jadi sinyal chain saya itu kayak gini ya, dari mic menuju ke high pass filter 60 Hz, kemudian pakai EQ. Selanjutnya saya pakai kompresor. Nah, kompresor ini dari Analog Obsession, Lala ya, LA2. Nih, di gain reductionnya segini, gini gainnya juga, peak reductionnya. Jadi kalau saya ngomong semakin keras saya ngomong, dia ini akan dikompres. Kalau saya ngomongnya pelan-pelan, kompresnya juga dikit-dikit. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi kenapa ini kok dua, Mas? Mic-nya kok dua ya? Memang mic-nya saya dua. Yang saya pakai kali ini adalah mic SM8500. Kalau saya pakai clip on, yang ini saya matikan. Ya, yang ini kan saya matikan clip on-nya. Nah, saya pakai ini aja. Kemudian masuk ke sini ke kompresor dan langsung ke mixer. Sorry. Nah, di mixer ini kenapa Mas kok pakai mixer ya? Karena saya pakai Google Chrome ini. Nah, gunanya apa? Misalnya saya putar musik dari Google Chrome, bisa saya atur volume Google Chrome-nya dari sini misalnya nih. Oh, volume musiknya terlalu kenceng, bisa saya kecilin kayak gitu. Jadi pakai mixer. Misalnya Mas, saya punya aplikasi lain gitu. Bisa juga kalian tambahkan aplikasi lain. Misalnya nah, sinyal chain-nya kalian atur masuk ke mana dulu aplikasinya. Misalnya saya pakai aplikasi apa ya? VLC. Tis. Oke. Misalnya saya pakai VLC gitu ya kan. Nih, VLC. Contohnya saya akan ngeplay video gitu ya kan, tentang Linux slide di VLC gitu ya. Kita coba. Alhamdulillah. Bismillah. Tes. Oke. Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya mau sharing tentang ya. Oke, ya. Ini masuk ya suaranya. Dia itu menggunakan OS type-nya Linux ya, namanya distro Linux ya. Based on Debian Ubuntu LTS. Kita yang dipakai adalah Ubuntu LTS. Dari negaranya dia itu New Zealand. Arsitekturnya dia itu ada di 64 bit. Mungkin enggak ada versi 32 bitnya kali ya. Kemudian desktopnya desktop environment-nya menggunakan XFCE. Oke ya. Kategori beginner desktop live medium. Jadi gitu. Jadi misalnya kita punya aplikasi lain gitu ya kan. Misalnya kita sambil ngobrol, ada aplikasi lain misalnya musik, bisa kita masukkan ke sini ya. Bisa kita masukkan ke sini, kita mixing di sini, kita atur seberapa besar volumenya gitu ya kan. Atau kalau memang kita ingin ketahui gitu kan sebelum masuk mixer, kita pantau seberapa besar sinyalnya, bisa pakai ini peak RMS atau VU meter. Contohnya saya pakai RMS saja untuk di sininya. Bentar. Nah, jangan sampai salah ya untuk sinyal chain-nya. Contohnya di sini saya pakai ini ya untuk memantau. Nah, memantau sinyal. Ini mic saya yang saya ngomong, ini di mixer, kemudian ini video, misalnya video. Ya, jadi untuk pemula-pemula yang ingin nyobain Linux dengan spek komputer yang sangat terbatas, kalian bisa pakai ini ya kan. Dulu kan saya pernah gitu ya. Ini adalah salah satu contoh. Pernah tes ya di MX Linux sama juga XFCE. Sekarang kita coba Linux. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya ini saya sedang menemukan video atau menunjukkan video. Jadi saya itu bisa mengatur
volume dari video tersebut simple di fast mixer video ini. Jadi sinyal chainnya kayak gitu. Sinyal chain itu adalah urutan-urutan sinyal ya. fast kencang dan gratis. Jadi Urutan-urutan kalian sinyalnya. bisa Misalnya menggunakan Google Chrome bisa juga saya pantau biar mantap gitu aja. biar Review lebih dari, enak gitu ya kan. dari orang-orang. Ntar ini agak Terutama dari sulit ya. DistroWatch kita baca karena Dijauhin. kita tahu Linux ini Kemudian kan dari Google Chrome saya DistroWatch nggak juga. mau pakai itu, saya pakai ViewMeter The aja. distribution Juga sama, does a lot bisa. of things well. Ya pokoknya katanya Ini jangan ke situ. ini Nah, kayak distribusi gini ya. Linux distro ini gampang dipakai, gampang digunakan gitu ya kan. Karena dia Jadi memiliki bebas ya kalau operasi kalian mau setting kayak gini tuh bebas. Linux Lite memberikan balance Misalnya setiap aplikasi kalian kasih meter. Ntar ini ganggu kecepatan. suaranya. Misalnya setiap aplikasi kalian kasih meter semua, jadi biar tahu oh ini levelnya seberapa gede sih gitu, levelnya seberapa gede audionya. Nah, kayak gitu. Misalnya contohnya ini kan saya punya 2 mic. Oke, saya kasih masing-masing ViewMeter gitu ya kan. ViewMeter, sini juga kasih ViewMeter, juga boleh ya. Jadi tahu gitu ya kan. Ini audionya seberapa besar gitu dari mic SM8500 seberapa besar gitu ya kan. Saya ngomong setelah di processing ini berapa besar. Setelah masuk kompresor juga berapa besar. Cuma kalau kita ngobrol bareng itu berapa besar sinyalnya. Jadi tahu semua ya kan. Enak gitu. Misalnya apa yang terlalu gede gitu, ketahuan semua di sini. Itulah gunanya aplikasi ini, aplikasi yang namanya Audio Hijack gitu ya. Oke, setelah kita tahu routingnya, arahnya diapain aja audio ini, dikompres misalnya dari mic ini ada high pass filter, di enhance vokalnya, kemudian dikompres lewat sini dan masuk ke dalam audio mixer. Nah, ini audio mixernya ya. Kemudian di sini ada yang namanya limiter. Saya pakai limiter dari Analog Obsession bisa, namanya Colin ya. Jadi ini master limiternya, master kompresor sih. Nah, jadi settingannya kayak gini. Jadi setelah kita gabung semua audionya, kita kompres di sini, kita atur untuk apanya, untuk si masternya ya. Jadi begini ya, untuk sinyal chain saya memang agak ribet ya. Karena saya adanya soundcard aja, maka dengan adanya software ini jadi lebih terkontrol ya. Kemudian di sini saya pakai meter juga, peak RMS, biar saya tahu ini dia akan mengarah ke sini. Nah ya, dia akan mengarah ke sini. Gunanya apa? Biar saya tahu, oh sinyalnya itu ngepick apa enggak gitu. Misalnya di sini nanti kalau ngepick itu merah ya. Berhubung sini saya pakai limiter di setelah mixer saya pakai limiter, maka seteriak-teriak apapun, segede apapun sinyal dari sini, maka dia itu nggak bakal ngeklip di sini, nggak bakal klip di sini ya, nggak bakal nyentuh di 0 dB karena kena limit dulu di sini. Nah, kemudian yang terakhir masuk ke audio loopback yang akan diterima oleh pass-through, kemudian diarahkan ke sini, ke output channel. Output channel ini berarti dia sebagai output mic ya, output audio dianggapnya sebagai output audio, dan saya tangkap ke OBS ini ya, ke OBS saya tangkap jadi OBS audio record ya. Kalau kita tanpa menggunakan loopback, kita nggak bisa menangkap audio dari sini ya, nggak bisa kita tangkap audionya. Makanya kita pakai loopback buat device baru, maka kita akan tangkap. Kemudian ini kok ada sinyal lagi mas ke UMC 204 HD ini. Nah ini adalah sinyal untuk monitor ya. Kalau saya ngomong biar saya dengar gitu di headset suaranya kayak apa gitu ya. Jadi tahu lah ya audionya. Ini juga bisa kita atur ya arahnya, bisa juga kita kirim ke sini juga bisa. Bebas ya. Bebas. Ini saya hapus untuk sinyal chainnya gitu. Oke, misalnya mas saya ingin menambahkan efek reverb gitu mas. Di mic-nya saya akan tambah efek reverb, bisa nggak mas? Bisa. Contohnya di sini ya.
di sini. Nah, kita akan tambahkan efek reverb. Mix saya akan saya tambahkan efek reverb nih misalnya. Bisa. Jadi di sini ada efek bawaan ya, declick, dehum, denoise, ducking, input switch gitu ya. Jadi juga ada dari audio unit. Audio unit itu adalah efek yang ada di Apple-nya ya. Efek bawaan Apple itu banyak. Misalnya di sini dynamic processor, AU ini efek dari Apple ya. Nah, kalau yang atas ini efek yang saya install sendiri dari Analog Obsession. Contohnya saya pakai Room ya. Room ini. Oke. Saya taruh sini. Tes. Wow. Ya. Jadi kayak masuk tuh efeknya ya. Nah, ya kan? Ada efek reverbnya ya. Kalau sekarang mati efek reverbnya, sekarang tes 12 cek cek. Nah, ini pre-delay gigi tes sa. Nah ya, dry while gitu ya kan, misalnya decay-nya saya pendek aja gitu ya, misalnya decay-nya 0,9 watt. Ini untuk sinyal sinyal reverb watt ini tes. Nah, dry itu sinyal aslinya, dry. Watt ini sinyal untuk reverb. Contohnya tes cek kayak gitu ya. Jadi semakin besar sinyal watt ya, semakin reverbnya semakin kenceng gitu ya. Efeknya semakin banyak, semakin sedikit ya nggak ada efeknya, kayak gitulah ya. Nah, itu contoh kalau kita tambahkan efek reverb ya. Sekarang bisa juga kita tambahkan efek lain, bisa kalian ingin apa ya, kasih multiband kompresor gitu misalnya kan. Setelah di enhance kasih multiband kompresor, kita coba kompres di frekuensi ini, misalnya di frekuensi 6000 kita kompres gitu ya kan misalnya. Nah, ketika saya ngomong maka dia akan kompres banget. Suara S-nya itu akan dihilangkan. Misalnya saya kompres mulai 5000 sampai berapa ya? Sampai 7000 gitu ya kan. Misalnya kalau saya ngomong S, dia akan kompres banget. Dia nggak akan diizinkan untuk audionya lebih kenceng lagi gitu kan. Saya kalau saya ngomong S, dia akan ngompres banget kayak gitu, multiband kompresor. Misalnya nih untuk bass misalnya untuk frekuensi rendah, kalau saya ngomong terlalu ngebass dia akan ngompres. Kemudian ini frekuensi tengah, saya nggak kompres. Kemudian frekuensi tinggi saya nggak kompres juga tuh bisa. Ini multiband kompresor, jadi kita bisa atur seberapa besar kompresor untuk di frekuensi ini berapa, frekuensi ini berapa kayak gitu. Multiband kompresor. Masih banyak banget untuk efek-efek yang lain yang bisa kita pakai ya. Misalnya apalagi ya, grafik EQ. Nah grafik EQ ini misalnya tuh, kita bisa atur di grafik EQ mau pakai 10 band, 31 band gitu bisa. Atau kita mau pakai apa ya, pakai efek lain gitu, misalnya relive gitu. Dulu kan pernah aku bahas ini tentang relive ya. Nah, ini relive ini fungsinya untuk apa ya, bikin tone baru ya. Misalnya shape-nya saya tambah kayak gitu ya, jadi agak bumi. Misal live-nya juga saya tambah gitu, jadi hasilnya kayak gini ya. Ini kalau pakai relive. Ini kalau enggak beda ya suaranya. Tes 12. Kalau kayak gini audionya itu seperti apa ya, seperti audio di dalam radio ya, kayak gitu tonnya. Nah ya, jadi beda ya, suaranya beda. Nah suaranya beda kalau kita pakai relive. Kalau enggak ya gini aja suaranya. Oke,
Jadi gitu aja ya. Jadi untuk audio chain ini adalah serangkaian sinyal ya, serangkaian sinyal yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian atur gitu. Nah ini contohnya saya modelnya kayak gini. Kalau kalian pakai model yang lain juga bebas ya, banyak banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian pakai gain dulu di sini, kemudian pakai EQ di sini, baru di kompres kayak gitu ya, bebas aja. Oke, jadi kayak gini aja ya demonya, demo dari aplikasi audio hijack dan loopback. Jadi next video kita akan coba contohkan untuk penggunaan di aplikasi lain. Kita akan coba ya. Kali ini saya akan contohkan di OBS aja. Selama video ini kalian dengar, berarti saya itu sudah menggunakan audio hijack dan loopback kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka diselect saja, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah. Pokoknya enak lah pakai dua aplikasi. Oh iya, sebelumnya aplikasi ini halo. Aplikasi ini tuh ndak gratis ya, Jadi aplikasi ini tuh berbayar. Audio loopback itu harganya 99 USD ya. Kemudian ROG mau banyak audio hijack harganya 64. Kalau kita beli paketan loopback dan audio hijack itu harganya 135. Ya, mahal lah pokoknya. Tapi saya kok bisa Mas? Ya, ada lah ya aplikasi ini di luaran sana bisa di-download gitu ya kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.